Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan waktu. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita isi mentakarubkan diri kepada Allah dengan segala apa yang sampai kepada kita ajaran Rasulullah melalui para guru-guru kita, yang kita doakan para guru yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW senantiasa Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Bil khusus yang saya hormati guru kita Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Maliki, pengurus masjid bil khusus ketua DKM-nya Ustadz Zulkarnain, dan juga para asatidz, para tokoh, para pini sepuh, seluruh jamaah yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, Allah senantiasa bimbing, Allah senantiasa berikan bimbingan dalam keistiqomahan iman, Islam, ihsan. Insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kafah, dan mudah-mudahan keistiqomahan ini dapat kita jalankan hingga ajal menjemput insyaallah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada seorang manusia pilihan Allah, kekasih Allah, kekasih seluruh umat manusia yang mencintainya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai, dan wujud kecintaannya kita senantiasa terus bersolawat kepadanya, pada keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba merenung hidup yang kita jalani, tahu-tahu kita sudah tua, betul ya? Tidak ada yang merasakan bahwa kita ini, yang kita jalani dalam kehidupan ini lama. Karenanya pada kesempatan subuh kali ini saya tidak ingin melanjutkan dulu tentang tema kita akhlak kepada Allah yang masih kita bahas kemarin, itu masih wilayah takwa. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana satu bangsa Indonesia itu memasuki yang namanya tahun, kalau manusia ini sudah mulai fase dewasa, karena 70 berapa Indonesia ulang tahun? 77. Kalau manusia ini sudah memasuki fase dewasa yang memang harusnya sudah mulai berbenah, karena tidak lama lagi akan kembali menghadap Allah. Kemudian umat Islam juga saat ini sudah memasuki yang namanya tahun baru. Tahun keberapa? 1444. Yang mungkin banyak orang yang bahasa Betawi itu kurang ngeh gitu loh. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus tema pada pagi hari ini untuk kita coba bahas bagaimana kita memahami dan mengisi waktu sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu
itu adalah sesuatu yang paling sangat berharga dalam hidup. Coba saja kita melakukan segala sesuatu. Ceramahlah katakan. Saat ini kajian. Panitia mengatakan, "Ustaz, habis waktunya." Apa kira-kira yang dilakukan oleh penceramah? Buru-buru Pak untuk menyelesaikan. Betul gak? Lagi kondangan, kita datang, "Pak, mohon maaf, habis waktunya." Kira-kira kita bisa nemuin gak tuh? Namanya habis waktunya, Pak. Nah, kalau hidup habis waktunya, kira-kira diterima gak tuh amal ibadah? Enggak. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya sama jemaah, yang disebut dengan waktu itu apa sih? Kita semuanya sudah paham, Pak. Walaupun kemudian secara definisi orang nggak ada yang bisa menjelaskan secara detail apa itu yang disebut dengan waktu. Waktu itu adalah sebuah proses, Pak, perjalanan yang memang kita jalani. Itu namanya waktu. Dan waktu kalau kita coba bagikan, Pak, kita coba strukturkan, bahwa waktu itu kalau saya tanya sama jamaah, tahu nggak ada berapa banyak? Ada yang tahu? Ada dua, apa sih? Pagi dan malam. Waktu kata ibu ada dua, pagi dan malam. Sore nggak kebagian berarti. Ada siang, ada malam. Ada lagi yang mau jawab? Waktu itu kalau distrukturkan atau kita coba kumpulkan ada berapa macam? Sebetulnya kalau kita coba merangkum, Pak, dari sekian banyak waktu itu hanya 3 saja waktu itu, bukan 2. Hanya ada 3. Kalau yang 2 itu kan karena terkait perputaran matahari, terkait dengan perputaran rembulan. Makanya itu hitungan yang namanya hari. Waktu itu sebetulnya kalau coba kita renungkan, dari sekian banyak itu hanya ada 3. Apa saja 3 itu? Satu adalah masa lalu. Kemudian yang kedua, masa kini. Yang ketiga, masa yang akan datang. Betul? Masa lalu itu adalah sejarah, kisah. Dan itu tidak akan mungkin akan bisa kita putar ulang. Walaupun seringkali banyak orang berkata, "Coba kalau saya dulu." Nah, gitu kan? Dulu udah gak bisa lagi. Masa yang akan datang itu tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah saat ini di sini. Betul? Maka sebab itulah ada seorang bijak yang menyampaikan kepada kita, orang yang tidak mampu menikmati saat ini dan di sini, maka sudah bisa dipastikan masa depan itu pasti akan menderita. Makanya kenapa Allah memperhatikan terhadap waktu begitu sangat serius, sampai kemudian menjadikan sebagai sebuah nama surat dalam Al-Quran. Surat apa tuh? Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah bahkan bersumpah, kayak wallah, ya, tallah, billah, wal asri innal insana lafi khusr.
demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kondisi yang rugi. Maka ada sebuah kalimat mutiara yang sering kali orang menyebutnya ini hadis, padahal bukan. Ini kalimat mutiara. Kalau bahasa anak pondok namanya mahfudot. Apa itu? Al-waktu kaswaif. Waktu itu bagaikan pedang. Illam yakta'uhu yakta'uka. Ketika pedang itu tidak piawai kita mainkan, maka bisa jadi pedang itu akan memotong dirinya. Dan ternyata kalau saya tanya sama jamaah, lebih banyak orang yang mengisi waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau lebih banyak yang abai terhadap waktu? Saya tanya, lebih banyak orang mengisi waktu dengan mendekatkan diri kepada Allah, atau lebih banyak yang abai? Abai. Itulah makanya iblis laknatullah ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu persis itu bagaimana pemanfaatan waktu. Dan kemudian apalagi di era seperti saat ini, banyak orang yang disibukkan dan dilalaikan oleh yang namanya medsos. Waktu kita bisa berjam-jam dari sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur masih pegangin handphone. Itu kan alat itu. Sampai bini dicolekin masih pegangin handphone aja sama suaminya. Ntar sebentar, ada yang mau dikirim nih, ada yang perlu diselesaikan. Suaminya udah nungguin aja, begitu nengok suaminya udah tidur. Ya. Tapi tidurnya dalam kondisi yang kesel. Bayangkan itu, suaminya dalam kondisi yang kesel. Itu dalam kondisi kayak begitu, rahmat, malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke rumah itu. Itu dalam kondisi begitu. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya waktu begitu sangat penting. Waktu begitu sangat luar biasa. Tahu-tahu ada orang yang nyesel, Pak. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah mulai nyesel. Indonesia saat ini konon katanya akan merayakan hari kemerdekaannya yang usianya 77 tahun. Yang kalau kita renungkan, apakah memang betul-betul sudah merdeka? Bapak Ibu yang jauh lebih tahu. Umat Islam itu sudah memasuki yang namanya 1444 Hijriah. Usia kita mungkin ada yang sudah 40 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 60 tahun. Coba kali-kali kita merenung apa yang sudah kita banyak perbuat. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep ajaran Islam, waktu itu begitu sangat penting. Makanya banyak di antara umat manusia yang kemudian karena tidak piawai memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, ada orang yang rugi bahkan bangkrut, Pak. Kok bisa? Oh iya, Allah ini menciptakan manusia dengan kondisi modal yang begitu banyak. Allah ini ngasih manusia itu modal begitu banyak supaya manusia ini menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Modal yang pertama Allah kasih kita ini fi ahsani takwim, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Mau dengan beragam warna kulit apapun, manusia ini fi ahsani takwim, sebaik-baik bentuk, bahkan terbaik bentuknya yang Allah ciptakan, tidak diciptakan kepada makhluk manapun.
Cuman kita sendiri yang mengotori dengan kita bersekutu dengan setan, iblis, tanpa sadar. Lisan kita mungkin bisa saja berkata setan itu adalah musuh kita, tapi kenyataan dalam keseharian jadi sahabat karib kita. Salam saja tadi aleh-aleh jawabnya, nggak semangat. Padahal itu doa. Memang dilalaikan oleh waktu, dilalaikan oleh setan. Kita berjumpa dengan kawan saja, apalagi kalau kawan yang tidak kita sukai, boro-boro salam, ya kan, melengos semua muka juga. Harusnya ketika kita berjumpa dengan kawan kita ucapkan salam, karena itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih cakep lagi sambil salaman, tanya kabarnya, gimana kabarnya? Kenapa banyak yang rugi? Memang Al-Quran menyebutkan begitu. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini semuanya rugi. Tapi Allah kemudian kasih lanjutan tuh ayat. Nggak sampai di situ. Gimana supaya nggak rugi? Karena kalau Allah bersumpah, kemudian Allah tidak memberikan yang namanya solusi, itu bukan Tuhan namanya. Sementara Allah Azza wa Jalla ini Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Orang yang sudah kelewat batas saja, orang yang sudah dosanya keterlaluan saja, Allah masih ampuni itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Itu ayat Al-Qur'an. Hai orang-orang yang sudah keterlaluan, dosanya udah gak ketulungan dalam pandangan manusia itu, udah kelewat batas, ya kan? Kelewat batas itu apa? Udah ustad nipu, nggak gitu misalnya. Udah kiai bohongin, nggak gitu. Udah ustad cabul, nah gitu misalnya. Itu kan udah kelewatan namanya. Di pandangan manusia udah nggak ada harganya itu. Tapi kalau masih hidup oleh Allah masih diampuni selama dia tidak musyrik. Selama dia tidak musyrik. Musyrik itu menduakan Allah. Makanya kalau hari ini kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang alim, jangan sombong. Karena belum selesai. Ya. Jangan usah sombong. Mentang-mentang dirinya ahli ibadah, kemudian menyepelekan yang lain yang belum insyaf. Doakan saja. Kalaupun ngajaknya jangan dengan cara menyakitkan, supaya orang tertarik. Nyindir mulu jangan. Ya, pakai bahasa yang santun. Kenapa? Nggak ada yang jamin, kecuali hanya Allah. Nggak ada yang jamin. Rasulullah itu nggak pernah itu nyindir siapapun, hanya berdoa saja. Yang kemudian yang dulunya begitu sangat benci Umar bin Khattab menjadi pejuang pembela Rasulullah, pembela Islam yang sangat luar biasa. Dan akhir hayatnya karena memang sangat luar biasa membela ajaran Islam, itu habis subuh ditikam sama orang. Itu padahal sudah menjadi pembela ajaran Islam. Nah, supaya kita nggak rugi plus bangkrut, bagaimana caranya? Allah kasih bocoran, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kita timbul pertanyaan, iman itu apa? Ulama jumhur sepakat. Jumhur itu adalah kesepakatan, lebih umum. Tidak ada yang bertentang, tidak ada perbedaan. Yang namanya al-iman at-tasdiq biqalbi, aqwalu bil lisan wa af'alu bil arkan. Itu yang namanya iman. Iman itu membenarkan dengan hati. Kenapa? Karena itu sentral hati itu. Makanya iblis yang dikuasai bukan otak, yang dikuasai bukan fisik, tapi hati. Ketika hati sudah dikuasai, Pak, orang jatuh hati,
Itu biasanya apapun dilakonin. Lihat aja seorang laki-laki yang jatuh hati sama wanita. Oh, apapun yang diperintahkan dia turutin. Walaupun laki-laki itu seorang profesor ahli matematik sekalipun. Walaupun seorang kiai, Pak, naksir sama santrinya. Lihat coba. Yang terjadi apa? Yang di Jawa Timur. Seorang ustadz, anak kiai melecehkan santrinya. Akhirnya apa? Hina. Itu gara-gara karena dikuasain hatinya oleh iblis. Udah punya bini, mana? Coba. Nah, akhirnya apa? Ya hina. Kemudian apalagi? Apakah cukup dengan iman? Enggak. Wa amilus solihat. Amal soleh. Amal soleh itu apa? Seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Tustari dalam sebuah tafsirnya, Al-Tustari, Syekh Muhammad Al-Tustari, dia memberikan sebuah penjelasan yang disebut dengan amal soleh itu. Apa itu? Khalian anir riya, terbebas dari yang namanya pamer. Salat itu amal soleh. Tapi ketika salat Anda sujud lama di hadapan jamaah yang banyak, itu sudah mulai di dalam hati, kayaknya sujud gua lebih khusyuk dibandingkan dia. Ah, itu udah mulai riya. Begitu pakai baju, kayaknya baju gua lebih cakep. Begitu datang ke masjid lebih awal, kayaknya gua lebih duluan masuk surga. Hati-hati itu. Memang itu dikuasai oleh setan. Kemudian ada yang bergumam di dalam hati, susah banget dia jadi orang benar. Emang benar. Karena imbalannya nanti Anda berjumpa dengan Allah Sang Maha Pencipta. Bukan lagi surga. Surga nggak ada apa-apanya. Saya mau datang ke sini pun tadi kesiangan. Maka naik motor tadi ke sini saya. Ngebut. Ada sebuah perasaan di dalam hati itu, ya Allah, saya ini yang ngajarin tentang yang namanya kebaikan, tapi nggak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Bisa jadi jamaah jauh lebih mulia dibandingkan yang ngajar. Ya. Karena ini kaitan dengan waktu. Maka kadang kalau bukan karena tuntutan yang lain, ngajar agama itu jauh lebih berat di hadapan Allah. Kenapa? Karena kata Allah, kaburan maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sungguh sangat amat besar kemurkaan Allah orang yang menyampaikan tapi tidak bisa menjalankan. Kadang kemudian bukan saja kepada jamaah, kepada keluarga, apa keluarga sudah sesuai apa yang disampaikan, menjadi berat. Tapi kalau kemudian kita merenung itu, saya berhenti ngajar, Bu. Tapi kalau nggak ngajar, lebih berdosa lagi, membiarkan. Sekarang ini kalau coba kalkulasi, ya, coba kita pilah-pilah, Pak. Lebih banyak orang yang taat atau sesat? Lebih banyak orang yang taat apa sesat? Ada orang yang ngasih tahu tentang kebenaran, begitu yang ngasih tahu, lu baru kemarin juga belajar, lu baru tahu dikitanya, lu macam-macam. Gua ini seorang guru, seorang kiai, ilmu lu nggak ada apa-apanya. Pendapat Anda gimana tuh kalau kayak gitu? Bagus gak tuh? Bagus gak? Nah. Manusia ini, Pak, maka dalam Al-Quran surat Al-Asr tadi, wattawasau bil haq wattawasau bis sabr, itu posisinya sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Saat ini saya ada di sini, ini lagi bener. Kok begitu? Oh iya, nggak ada yang jamin. Ini lagi bener,
Suatu saat mungkin Anda ketemu dengan saya, Ustadz begitu. Maka ada sebuah kalimat mutiara, undur makola wala tandur mankola. Jangan pernah lihat siapa yang nyampein, tapi dengar apa isi yang disampaikan. Walaupun orang dia tukang sapu, walaupun dia tukang mulung, kalau nasihat yang disampaikan itu benar, sesuai dengan apa yang diajarkan, dengarkan saja. Imam Syafi'i seorang ulama mazhab, itu sempat cium tangan sama bocah Angon. Itu ulama mazhab yang ajarannya banyak diikuti. Rasulullah bahkan pernah cium tangan sama orang yang tangannya kapalan karena dia mencari nafkah untuk membiayai dirinya, menjadi tukang pembelah batu. Rasulullah. Kalau kita mungkin ada seorang ulama besar, kiai besar gitu, kemudian mendengarin nasihat orang yang baru kemarin belajar, dianggapnya mungkin akan menghinakan dirinya, padahal enggak. Maka saya salut sama Mu'alim Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Maliki. Saya malu kalau kemudian beliau cium tangan saya, nggak layak saya sebetulnya dia cium tangannya. Tapi kalau orang yang sudah memahami agama, memahami etika, akhlak, nggak peduli itu lebih mudah dia cium tangan. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan waktu. Jadikan tuh masa lalu apa yang sudah kita lewati sebagai sebuah ibrah, pelajaran. Jangan sampai kita kemudian berulang kali kita melakukan kesalahan. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Lihat nih. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang hari ini lebih baik pemanfaatan waktunya dibandingkan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Dan hari ini kalau lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang terlaknat. Iblis laknatullah dulunya dikenal dalam sejarah. Ada ulama yang memberikan penjelasan, ribuan tahun lamanya iblis menjadi ahli ibadah di surga sebelum kedatangan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan para malaikat pun hormat. Kenapa? Digelari dengan al-abid. Bahkan bijak dalam menentukan sikap. Dia berilmu, maka digelari dengan al-alim. Ilmu, ahli ibadah. Tapi kenapa kemudian ujungnya dilaknat oleh Allah? Karena dia tidak bisa memanfaatkan waktunya saat itu ketika Allah memerintahkan, hai seluruh penghuni surga, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa dia tidak mau sujud? Dia memposisikan dirinya saat itu bahwa aku lebih baik dibandingkan dia, ana khairu minhu. Maka lihat, ketika ada orang memposisikan lebih tinggi, ketika ada orang yang ngasih tahu, saya ini kan ustadz, saya ini kan kiai, saya ini kan guru besar, saya ini profesor, saya ini, saya ini. Kira-kira mau didengerin gak tuh orang nasihat? Nggak akan didengerin. Kenapa? Posisinya menganggap orang lain rendah di hadapan kita. Salaman pun pasti dia salamannya pun melengos. Ya, gitu aja. Ya. Tapi kalau orang yang dia punya jati diri yang bagus, dia salaman akan menghormati siapapun dia itu orang yang di hadapan. Karena nggak ada yang tahu di hadapan Allah mana yang lebih mulia.
Dia kan betul-betul hormat. Ini akhlak namanya. Karenanya itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kita hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin? Kita ini oleh Allah selain dikasih dengan fi ahsani takwim, Allah ini ngasih kita yang namanya modal lain yang tidak diberikan kepada makhluk lain selain dengan fisik. Fisik kita ini luar biasa, Pak. Kita masuk ke cuaca yang ekstrim sekalipun, tubuh kita bisa menyesuaikan yang sudah diciptakan oleh Allah. Kutub utara itu, Pak, itu cuacanya ekstrim, Pak. Bukan es krim, bukan ekstrim. Ya. Itu bisa hidup orang di sana. Lahir di sana. Ada orang yang gak lahir di sana aja bisa menyesuaikan, Pak. Walaupun sempat semaput-semaput, jamaah haji kita ini di sana kan panas tuh kemarin. Banyak yang dehidrasi itu ribuan. Tapi hidup. Kecuali yang memang yang membuat orang itu kemudian menjadi drop mental, Pak. Kalau udah kena mental, Pak, udah drop, udah 100% drop. Tapi kalau kemudian dengan izin Allah saya bisa, dengan izin Allah saya semuanya puasa, dengan izin Allah saya ini kuat, Pak. Makanya setiap sholat kenapa mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah? Karena Allah yang maha besar. Sayangnya itu tidak dimaknai. Sayangnya itu tidak dimaknai. Coba aja kita kali-kali merenung, Pak. Ya Allah, usiaku sudah 60 tahun. Hitung-hitung aku nih sholat, mulai sholat umur berapa? Ada yang baru insaf setahun, anaknya nggak ke masjid, Pak. Diomelin tiap hari. Akhirnya tuh anak berontak, Pak, kabur. Dia berharap seperti dirinya, padahal anaknya baru umur 8 tahun. Nah dia insafnya berapa tahun? Nah dia usianya 60 tahun, dia baru ke masjid setahun. Berarti insafnya berapa tahun? 59 tahun, Pak, dia nggak insaf. Anaknya baru 8 tahun. Saya nasihat lisan dengan nasihat batin jauh lebih efektif nasihat batin dengan amal kita. Nasihat perilaku jauh lebih efektif lagi. Makanya Rasulullah dakwahnya lebih banyak bilhal, Pak. Bilhal itu praktek. Yang sekarang dalam dunia pendidikan namanya vokasi. Lebih banyak praktek. Karena praktek itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan teori. Teori oke, Pak. Nah, saya punya pengalaman kemarin motong sapi. Nah, gitu. Sini ada ahlinya namanya Ustaz Ali. Teori boleh jago, Pak. Tapi ketika praktek gemeteran, Pak. Belum tentu tuh hasilnya akan bagus sesuai dengan teori. Saya kirim tuh sama Bagus mana ada nggak Bagus? Nggak hadir ya. Saya bilang, Gus, tolong koreksi nih. Saya bilang, dikirimin tuh foto videonya Ustadz Ali lagi motong. Saya bilang saya harus belajar sama Ustadz Ali nih cara motong yang bagus. Ya. Sama halnya dalam akhlak begitu, Pak. Akhlak itu bukan teori, akhlak itu praktek. Anak-anak walaupun kita nasihati dengan nasihat yang benar, Pak, tapi pakai lisan nggak akan didengerin, Pak. Apalagi nasihatnya pakai tekanan lagi kata-katanya. Kamu ini. Nah udah, yang diingat itu bukan benarnya, tapi garangnya. Yang diingat itu garangnya. Pengurus masjid ngingetin anak-anak yang lari-lari sono gitu kan, bercanda, diomelin. Berisik aja lu, jangan ada di sini. Padahal tujuannya supaya tidak berisik, tujuannya supaya ini tenang masjid. Yang ditangkap, aduh kagak asik tuh Masjid Al Murtado. Mendingan asik main di warnet aja dah. Coba. Tapi kalau anak dipeluk, Pak, sayang, seneng deh.
Kalau abang, om, ustadz, kamu itu salatnya bagus gitu. Kalimatnya pakai kalimat positif tuh. Bukan kalimat memojokkan. Bukan kalimat menuduh. Bukan kalimat memojokkan. Saya yakin dia langsung diem tuh. Saya punya pengalaman juga sama anak saya misalnya. Kamu ini gimana? Nggak akan digubris. Dia bilang sama ibunya, bapak jahat. Coba. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ngasih itu bimbingan Pak, agar jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Iblis laknatullah yang sudah ribuan tahun, kita nggak mungkin sampai 1000 tahun. Sini ada nggak yang sudah 100 tahun usianya? Nggak ada. Kayak di samping dijamin pas 100 tahun itu sudah nggak sanggup ke masjid Pak, udah rentak banget. Iblis itu puluhan ribu bahkan. Kenapa? Kalau ujungnya kemudian iblis dilaknat oleh Allah. Walaupun kemudian kalau kita belajar tentang ilmu tauhid, itu kan sudah memang ketentuan takdir Allah. Jangan ke sana Pak, selesai udah nggak ada pembahasan lagi. Karena ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Iblis itu kenapa dia bisa dilaknat oleh Allah? Karena menganggap dirinya suci, menganggap dirinya lebih hebat. Akhirnya ada yang jadi pengikut setan Pak. Boleh buka Al-Quran surat ke-7 ayat 175. Itu ayat Al-Quran menjadi asbab nuzulnya seorang ulama Pak, yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ulama itu kemudian menjadi ulamanya Fir'aun Pak, namanya Bal'an bin Aura. Dulunya dikasih oleh Allah kelebihan, dia menguasai isi kitab. Itu Al-Quran surat ke-7 ayat 175. Tapi kemudian dia kena bujuk rayu setan, dan akhirnya jadi pengikut setan yang setia. Wujud fisik setannya Fir'aun. Gimana cara membujuknya itu Fir'aun? Dikasih iming-iming materi Pak, tanah yang begitu banyak. Awalnya nolak, deketin bininya Pak. Begitu. Dia gagal melalui suaminya, bininya dia deketin. Masuk melalui bininya ngerayu, "Bang, kita ini udah sekian lama jadi pendakwah, kagak kaya-kaya. Ini pemerintah ngasih harta begitu banyak. Udahlah Bang, cuma hanya sekedar berdoa doang. Doa abang kan sangat mustajab." Gitu kan. Udah doain tuh Nabi Musa supaya nyasar tuh dakwahnya, nggak sampai ke tempatnya Firaun. Gitu kan. Bal'an tuh berdoa Pak, sampai Nabi Musa itu bahasa kita itu nggak tahu nih waktu, limbung. Ini sore apa ini pagi? Ada orang yang begitu pengalaman gitu, nggak tahu sore, pagi, siang apa malam gitu. Dibikin gelap. Itu doanya Bal'an. Tapi karena Nabi dilindungi oleh Allah, berdoa lagi. Kenapa kok begini? Ini dikasih tahu. Ini karena lantaran Bal'an. Dan Bal'an itu kan meninggalnya dalam kondisi yang memang jauh dengan Allah. Belakangan ini banyak orang yang dulunya Islam kemudian murtad, Pak, ada gak? Ada, itu laknatullah Saifuddin Ibrahim. Tapi ini belum selesai, dia masih hidup masalahnya. Kalau udah meninggal tuh baru dia masih ada kesempatan untuk bisa kembali. Ya, masih ada kesempatan selama dia masih hidup. Orang musyrik saja masih ada kesempatan kalau Allah mau. Kalau sudah final Pak, kayak Fir'aun ketika sakaratul maut dia berkata, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi udah selesai, karena itu sakaratul maut, sudah nggak bisa lagi. Udah nggak ada waktu lagi, udah habis waktunya, finish. Maka nggak diterima oleh Allah. Maka jangan sampai kemudian kita nyesal.
Maka dalam Al-Quran pun ada surat Al-Munafikun ayat 10. Itu kan penyesalan ruh ketika saat ajal tiba. Ruh itu memohon kepada Allah, Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tangguhkan usiaku walaupun hanya 1 detik. Detik itu adalah satuan waktu terkecil. Atau detik, menit, jam, kemudian hari, minggu, bulan, tahun. Jadi itu Allah sudah susun, Pak. Allah yang susun. Manusia tinggal hanya ngikutin aja. Makanya lihat, supaya kita ini tidak rugi dan tidak bangkrut, Allah kasih yang namanya ketentuan, Pak, kaitan dengan waktu. Apa yang harus kita lakukan? Dzikron katsira bukrata wa asila. Dzikron katsira. Banyak-banyaklah engkau ingat. Ingat kepada siapa? Allah. Zikrullah. Salat ini adalah zikrullah. Taklim ini adalah zikrullah. Semuanya harus dijadikan sebagai ladang zikrullah. Zikrullah itu bukan hanya mengucapkan lafaz-lafaz tertentu. Itu adalah bagian daripada zikrullah. Namanya wirid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 kali subhanallah, subhanallah. Cuman sayang ada orang lisannya mengucapkan subhanallah, tapi perilakunya tidak mensucikan Allah. Lisannya dia mengucapkan Allahu Akbar, tapi perilakunya merendahkan Allah. Kan? Lisannya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi perilakunya dia mengatakan aku yang kuat itu. Enggak nyambung, Pak. Kata Rasulullah, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Doa seseorang, zikir seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah. Jangankan sampai kepada Allah, di tengah-tengah aja udah selesai udah. Maksudnya apa? Ini kan kita ada punya frekuensi. Frekuensinya udah jatuh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, doa kita tidak akan sampai kepada Allah. Karena antara pikiran, hati, lisan, dan perbuatan gak nyambung. Makanya oleh Allah tadi, kaburan baktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Makanya kita doakan, Pak, para penyebar agama itu mudah-mudahan Allah tetap jaga iman Islamnya, jaga hatinya, supaya kebaikan itu terus menyebar. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktu luar biasa. Kita ini ikut ngaji aja, Pak. Paling lama berapa lama? 45 menit. Serasa lama apa serasa sebentar? Serasa lama. Kalau putaran bola, Pak, kan biasanya dua set ya. Itu 1 set berapa menit? 45 menit. Kalau yang main itu adalah klub favorit yang Anda senangi, itu sebentar atau lama? Sebentar. Tengah malam pun dijabanin. Sampai sholat pun kagak pakai wirid. Assalamualaikum. Waduh, wah ini ada pertandingan nih. Coba. Tahajud pun dilewatin, Pak. Kenapa? Karena mau nonton bola. Itu 45 menit kali 2, Pak. Begitu ke pengajian, Pak, 20 menit aja udah liatin jam lagi. Ya. Memang begitu, Pak. Iblis godain kita, Pak, supaya kita ini jauh dengan Allah. Sholat begitu imamnya baca ayat yang agak panjang dikit, Pak, kira-kira terasa khusyuk apa gelisah? Gelisah. Apalagi yang bacanya suaranya nggak bagus, walaupun tajwid makhrajnya bagus. Besok jangan ideal lagi jadi imam dah. So, ditandai dah. Makanya sholat taraweh yang paling banyak jamaahnya, yang taraweh 8 rakaat, apa yang 23? Pasti, Pak, nyari yang lebih simpel.
Walaupun ajaran Islam itu simpel sebetulnya kalau kita ngikutin. Nggak ada yang susah. Yang membuat susah itu karena kita nggak suka, Pak. Kalau udah nggak suka, Pak, susah, Pak. Makanya buat dulu tuh hati suka. Kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Duhai Allah yang maha menggenggam hati yang sering kali bolak-balik, genggamlah hatiku supaya aku senang terhadap aturan agamamu, Islam. Wa ala ta'atik, supaya saya ini menjadi orang yang taat kepadamu. Minta tuh sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Duhai Allah, tolong genggam hatiku, jangan condong kepada hal-hal yang gak bagus. Ya. Tapi memang godaan kan begitu banyak, Pak. Kenapa? Iblis itu gak mati masalahnya. Iblis itu gak mati. Saya dikirimin sama kawan, saat ini sedang viral pesulap merah. Ada yang tahu ya? Oh, ada yang tahu. Kalau yang main medsos pasti tahu. Pesulap merah itu dia dakwah, Pak. Dakwahnya dengan cara apa? Menguliti para dukun-dukun yang palsu itu dengan berkedok agama, pakai sorban, pakai gamis. Tapi dia pakai ilmu sulap, Pak. Seolah-olah apa ini kemasukan jin. Nanti setelah itu dia jual jimat. Kemudian diminta bayaran 10 juta, 20 juta. Sama halnya ustadz yang minta bayaran ketika diundang, Pak. Itu sama. Itu ustadz palsu namanya. Wah, saya kan belajar pakai duit. Yang pakai duit pun, Pak, kalau punya duit, kalau Allah nggak takdirkan itu dia ilmunya masuk, nggak akan masuk. Saya sebenarnya malu kalau kemudian ngajar, kemudian setelah ngajar dikasih amplop, malu sebetulnya. Bener itu, malu bener. Dan ketika nggak dikasih amplop, Pak, ada sebuah perasaan di dalam batin itu kayaknya nggak ngehargain gua nih. Itu udah kena godaan setan itu sebetulnya aslinya. Bener, Pak. Besok-besok lagi malas-malasan tuh datang. Oh, udah kena itu bujuk rayu setan. Bener itu. Saya pernah suatu ketika makan di sini, Parahyangan di sini. Parahyangan itu ada Parahyangan sebelah sini. Pulang ngisi khutbah Jumat. Saya nggak begitu ngenalin sebetulnya, tapi ini karena saya pakaian begini, orang kan cenderung lebih trust gitu, lebih percaya kalau berpakaian begini kan, ketimbang saya kalau saya pakai kaos oblong atau celana lepis. Jarang yang ada yang negur, Pak. Kalau pakai begini saya, Ustadz gitu kan. Kalau saya pakai celana, saya hari-hari, ini saya kasih tahu, hari-hari itu saya pakai celana lepis, kaos oblong, supaya nggak ngenalin. Betul aja, nggak ada yang kenalin, nggak ada yang manggil Ustadz, nggak ada. Ya. Begitu makan, selesai makan saya bayar. Udah dibayarin sama Pak Haji. Masya Allah, saya bilang. Saya juga nggak begitu kenal. Saya akhirnya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah ngerti rezekinya Allah tambahkan. Padahal belum tentu nih saya jauh lebih mulia dibandingkan dia. Tapi kalau secara struktur kayaknya lebih mulia dia. Dia nggak pakai mau dikenalin tuh. Kalau dia mau dikenalin kan, Ustadz udah nggak jangan dibayar ya, udah dibayar sama saya. Nanti pasti pengen kenalin kan. Dia mah nggak, pulang aja udah. Nah gitu. Saya tanya sama Ustadz Jul, katanya jamaah di sini, tapi saya cariin nggak ketemu itu. Apa saya nggak ngeh aja mukanya, gitu. Tapi kita doakan mudah-mudahan memang orang kayak begini dijaga oleh Allah. Ya. Waktunya habis ya? Hah? Dikit lagi. Soalnya sudah ada yang nengok ke belakang liatin jam. Nah, saya harus sensitif kan. Kalau udah ada yang nengok lihat jam, berarti waktunya udah habis nih. Jangan. Hah? Pemain bolanya Pak. Dan memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini banyak yang rugi, Pak.
Banyak yang rugi tanpa kecuali siapapun. Allah nggak sebutin tuh siapa, semuanya itu. Ustadz, kiai, jamaah, santri, pemilik pesantren, pemilik yayasan, presiden, menteri, rugi Pak semuanya. Apalagi semuanya sekedar materi Pak. Dunia itu hanya sekedar sesaat yang akan ditinggalkan. Kalau kita cinta dunia nggak apa-apa kata Allah, asalkan dunia itu kita pergunakan di jalan yang benar sesuai dengan syariat. Surat Hud ayat 15, nanti boleh buka. Apa kata Allah? Man kana yuridu fil hayati dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum biha wa hum biha la yabkhasun. Orang-orang yang menghendaki terhadap kehidupan dunia dan dia cinta terhadap isi dunia berikut kenikmatan yang dia harapkan, dia akan bahu-membahu untuk mengejar dunia, dan Allah kasih tidak dikurangi sedikit pun dari apa yang sudah dia kerjakan. Coba buka ya, yang punya handphone buka surat Hud ayat 15. Dikasih itu Pak. Bahkan orang yang cinta dunia itu Pak, dia belajar ilmu agama saja itu untuk dunia. Jadi pengurus masjid saja untuk dunia. Maka ada yang jadi pengurus masjid itu nggak mau ganti Pak. Seumur-umur dia aja. Begitu ada yang ganti, bapak belum paham, bapak belum pengalaman. Nah bagaimana mau pengalaman? Lo kagak pernah dikasih kesempatan. Kasih dong kesempatan kayak Al-Murtadho kan, yang masih muda, fresh gitu. Yang tua udah ngebina aja. Kegiatannya jadi lebih banyak kan. Ini mah udah tua Pak. Jangan sampai kemudian sudah tua Pak, su'ul khotimah gara-gara jadi pengurus masjid Pak. Nggak sedikit masjid Pak cekcok Pak, gara-gara dia nggak mau diganti. Cekcok Pak. Akhirnya karena cekcok Pak, itu jamaah nggak dilibatin Pak. Kenapa? Apalagi jamaahnya nggak kritis. Udah, kalau dia jangan diundang kalau rapat. Jangan diundang, udah jangan. Kenapa? Ini nggak akan beres dah. Padahal dia ngasih masukan. Udah, reseh pokoknya dah, jangan. Hanya apa? Dia lagi. Yeah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis ini dikasih kesempatan oleh Allah, Pak. Bahkan kita menjadi cinta dunia itu karena iblis, Pak. Enggak sedikit, Pak. Dulunya kori, kemudian sekarang jadi penyanyi dangdut. Ada enggak? Jangan sampai nih imam di sini yang suaranya cakep, wah, begitu jadi imam nggak kaya-kaya, gua mendingan jadi penyanyi dangdut. Sekali show aja udah ketahuan kan. Ada itu kan. Nyanyi dangdut Pak, wah 2 lagu aja udah ketahuan Pak, 10 juta. Baca Quran udah melengking-lengking, tuh urat sampai keluar. 500.000 aja kagak. Makanya ini jadi imam kasih bayaran agak gedean. Setuju nggak Ustaz Jul? Setuju. Tenang imam, saya bantuin. Walaupun mungkin kita niatnya bukan untuk materi, ya, niatnya bukan untuk materi. Jamaah juga begitu, perhatiin tuh imam, ya, yang membuat sholat jadi khusyuk, gitu kan, wasilahnya. Walaupun sejatinya yang membuat khusyuk itu kan Allah, ya, tapi ada perantara, gitu. Dia ngapalin ayat Al-Quran yang kita aja nggak hafal-hafal. Imam itu memang oleh Allah sudah dipilih untuk jadi imam bacaannya, ya. Kasih kesempatan supaya mereka tidak gerutu, ya kan. Setiap akhir minggu, kirimin kayak makanan yang enak-enak itu untuk imam itu. Kata pengurus masjid, lah imam doang, masa saya yang pengurus masjid nggak ada yang ngirimin? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah pokoknya kita saling. Hal yang namanya saling itu posisinya sama. Saling mengingatkan, saling berbagi, gitu. Ajaran Islam itu begitu. Ya. Dan lihat surat Hud itu ayat ke-16-nya. Itu oleh Allah dilanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar.
Apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah dikumpulkan, yang dianggap mulia, itu ternyata balasannya di akhirat hanya neraka. Saya ini berdoa, ya Allah, saya bilang apakah ini jadi amal soleh nih saya ngajar ini, atau jangan-jangan karena ini karena itu. Ya kita berdoa bersama-sama lah, mudah-mudahan kita ini bisa bertemu di akhirat di tempat yang baik, gitu kan, bukan di tempat yang buruk. Kalau saya nggak ada nanti di surga, tolonglah doa sama Allah. Dulu saya ini pernah ngedengar gitu, walaupun hanya sebentar, ada seorang manusia yang ngajar di Al-Murtadha setiap Ahad subuh pertama. Kok sekarang nggak ada di surga ya? Gitu, malah ada di neraka gitu. Nah tolong doain ya, karena nggak ada yang tahu nih apakah saya masuk surga, apakah saya masuk neraka, nggak ada yang tahu nih. Kita hanya nyampein aja ya. Mungkin ini dulu nih, materinya sebenarnya banyak ini ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada yang mau bertanya? Ada. Kayaknya nggak ada Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang. Soalnya terkesima. Iya. Saya ini berharap memang nggak ada yang nanya gitu, tapi berarti dikabul oleh Allah ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita ya. Kita ini sudah masuk ke tahun baru Hijriah ya. Satu ayat yang disampaikan oleh Allah ini kaitan dengan yang namanya waktu. Kita ini nggak ada yang tahu besok apa yang bakal terjadi. Karenanya Allah sudah kasih bimbingan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini takwa lagi tuh. Wal tangdur nafsum ma qadamat lighad. Perhatikan tuh apa yang kita lakukan saat ini, karena akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Allah itu maha detail. Dari detik demi detik itu Allah detail. Nah sebab itulah harus perhatikan ya. Kita ini sudah masuk di bulan Muharram. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, inna iddatas syuhur indallah Ithna asyara syahran fi kitabillah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian membuat aturan. Dibuatlah aturan itu, kemudian manusia ada yang memilih dengan aturan menggunakan perputaran matahari, ada yang dengan menggunakan perputaran bulan. Perputaran matahari namanya samsiah ya, makanya samsiah tetap itu milik Allah juga, namanya tahun Masehi. Penentuan tanggalnya itu ditentukan berdasarkan kelahiran Isa Al-Masih. Makanya tahun Masehi. Maka di ajaran Kristen ada Masiah. Ya. Nah kalau di dalam Islam perputaran perhitungan waktunya berdasarkan peredaran bulan, namanya Komariah. Cuman penentuannya, waktunya itu penanggalan bukan ditentukan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, walaupun awalnya itu sempat rapat ya, berdasarkan Rasulullah pertama kali diangkat menjadi Rasul, dan lagi akhirnya jatuh kesepakatan bahwa penanggalan itu ditentukan setelah Rasulullah hijrah. Makanya Muharram itu adalah tahun bulan hijrah, namanya itu Muharram. Bulannya adalah Asyharul Hurum ya, yang dimuliakan. Nah dari 12 bulan itu setelah diciptakan 12 bulan, lihat tuh, Masehi 12 bulan, Komariah juga 12 bulan, sama. Ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, 1 bulan. Makanya Rasulullah kalau memerintahkan tentang ibadah saum bukan hari hitungannya tapi bulan. Nah, cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari
perputaran waktu itu Allah kemudian mengangkat ada 4 bulan. Dari 4 bulan ini jangan sampai kita mengabaikan syariat. Ini bulan yang dimuliakan. Apa dasarnya? Al-Quran. Makanya kita harus iman kepada Allah melalui Al-Quran. Nah, jadi 12 bulan itu 4 bulan yang dimuliakan. Apa 4 bulan itu? 1, bulan ke-7, bulan Rajab. Ya, Rajab. Kemudian bulan ke-10, Zulqa'dah. Paling orang banyak bulan 10 itu Oktober. Tahunya Oktober. Zulqa'dah. Bulan ke-11. Bukan ke-10, bulan ke-11 Zulqa'dah itu. Bulan ke-12 Zulhijjah yang kemarin sudah kita lewati. Dan yang pertama, bulan pertama namanya Muharram. 3 bulan itu berurutan. 3 bulan berurutan, yang satu terpisah. Rajab itu agak jauh, bulan ke-7. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu kan dempetan tuh. Apa syariat yang diajarkan Rasulullah? Muliakan tuh bulan dengan kita beramal soleh. Apapun. Tapi kalau di Muharram itu ulama ada yang mengajarkan nih lebaran anak yatim. Kenapa? Sebetulnya nggak ada tuntunan dari Rasulullah lebaran anak yatim. Akan tetapi Rasulullah itu kaitan dengan yang namanya menyantuni anak yatim itu anak yatim itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai anaknya. Dan siapa yang mencintai anak yatim kelak nanti akan masuk surga, bukan lagi surga pada umumnya tapi PPIP. Rasulullah mensimbolkan nanti kamu akan seperti ini, berdempetan. Orang berangkat haji, kan haji mabrur itu pun kalau mabrur Pak, laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga, itu haji. Haji tiap tahun balasannya surga, tapi surganya umum. Kalau pengen surganya yang PPIP, santunan anak yatim. Kenapa ulama kemudian menjadikan Muharram ini lebaran anak yatim? Kan orang pada umumnya mengadakan santunan untuk anak yatim bulan Muharram. Termasuk Al-Murtadho ada ini. Tanggal 1 Muharram. Karena memang itu istilahnya kalau bahasa yang sederhana itu ngalap berkah di bulan Muharram itu. Karena memang pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang lain. Kalau Ramadan tuh di atas mulia Pak, disucikan. Bulan suci makanya. Nah, amalan apa yang dilakukan secara khusus oleh Rasulullah? Puasa. Puasa apa? Karena kata Rasulullah, kalau kamu mau melaksanakan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a hari ini nih. Sebenarnya puasa Tasu'a Rasulullah belum lakukan, tapi hanya cita-cita karena enggak kesampaian. Walaupun aslinya puasa Asyura ini adalah adopsi dari peninggalan Yahudi. Puasa Asyura itu peninggalan Yahudi, peninggalan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Tapi Rasulullah lakukan sebelum ada syariat. Rasulullah itu kan hijrah ke Madinah, begitu hijrah ke Madinah, kemudian di Mekah, di Madinah melihat orang-orang Yahudi sedang puasa merayakan tanggal Asyura, 10 Asyura. Kenapa? Karena 10 Asyura itu Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun tenggelam. Tanggal 10 Asyura itu Nabi Adam diciptakan. Tanggal 10 Asyura Nabi Yunus itu dilepehin dari ikan, ya. Kemudian Nabi Nuh itu kemudian kapalnya mendarat di atas gunung Juhdi namanya. Itu juga bulan Muharram. Terus apa lagi? Bahkan Umar bin Khattab itu ditusuk meninggal dunia di tanggal 10 Muharram. Dan banyak sekali kejadian-kejadian 10 Muharram. Maka kemudian Rasulullah itu berpuasa. Nah, supaya itu menselisihi puasanya bisa hari ini dan hari esok.
atau hari esok dengan lusa, Senin dengan Selasa. Jatuhnya 10 Muharram itu hari Senin besok. Ini sekarang tanggal 9. Ya. Amalan khususnya yang Rasulullah lakukan itu. Yang lainnya nggak ada. Pokoknya biasa, ibadah biasa aja. Tingkatkan sholat tahajud, sholat duha, sholat fardu berjamaah, sedekah, segala gitu. Itu di bulan Muharram ya. Jadi agak panjangan lagi ya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan Allah bimbing, Allah jaga, dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita kemudian semakin baik. Kita hijrah sesuai dengan namanya Muharram ya, bulan hijrah. Kita hijrah menuju yang lebih baik ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah jaga, Allah bimbing supaya setan, iblis tidak menguasai kita, dan kita dipertemukan dengan orang-orang baik supaya mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah wafat Allah tempatkan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, istri yang solehah, suami yang soleh, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga ilmu yang diberikan, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, umur yang barokah, umur yang manfaat untuk taat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa 'adzabil akhirah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.